Dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Rumah Sakit Suwandi Surabaya, Jawa Timur, pada hari Kamis tanggal 31 November tahun 2024 membuyur Mas BNPM melakukan upaya mediasi dengan rumah sakit atas hal meninggalnya keluarga BNPM tidak wajar. Karena setelah masuk rumah sakit ada keanehan nafas yang sesak dan berakhir meninggal, kecurigaan menguat atas sikap dokter yang menangani di saat ditanya tidak memberikan penjelasan yang sebenarnya. Malah dokter membalikkan bertanya ke pihak keluarga korban. Dengan kami Pak semua. Ya, silahkan gimana aja. Jadi mohon izin Bapak ya, mohon maaf mengganggu. Sebelum saya memulai boleh saya bertanya Bapak siapa dan kemudian kapasitasnya sebagai apa di rumah sakit? Saya dokter. Namanya siapa? Saya Rosuli Pak. Rosuli. Ya, saya mulai Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Direktur dari Rumah Sakit Suwandi dan juga Bapak-Bapak dari aparat penegak hukum dan juga dari Pol PP juga terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, pertama yang perlu saya sampaikan adalah permohonan maaf saya yang pada malam hari ini mungkin kiranya kami dianggap mengganggu waktu panjenengan sehingga memaksa panjenengan untuk kemudian bisa duduk bareng dengan saya. Nama saya Rosuli Pak, kebetulan saya Ketua Ormas BNPM. BNPM itu adalah Barisan Nasional Pemuda Madura, yang mana pertama saya pada malam hari ini memposisikan saya sebagai salah satu daripada keluarga, karena semua keluarga sudah saya suruh pulang ke Madura untuk mengantar jenazah. Pertama itu. Yang kedua, hari ini saya juga sebagai selaku Ketua Ormas BNPM Pak, yang mana kita ketahui bersama bahwa hal-hal yang demikian terjadi adalah menjadi sangat lumrah. Ini adalah menjadi bagian penting dan tugas kami sebagai ormas sebagaimana kewenangan undang-undang kami, menjadi kontrol sosial, menjadi fungsi monitoring terhadap kebijakan-kebijakan publik ataupun pelayanan-pelayanan yang bersifat umum ataupun kesehatan Bapak. Harus rubah statusnya ini. Kemudian berkaitan dengan kronologi apa yang kemudian terjadi tadi malam Bapak, bahwa di depan saya sendiri, karena saya sebenarnya dalam rangka menjenguk daripada keluarga saya, tetapi ketika saya menjenguk, saya posisikan ada di luar. Kemudian saudara saya, anak daripada bibi saya ini kemudian keluar, nyamperin saya karena posisi saya ada di luar, nyamperin saya bahwa gimana Dek, menyatakan bahwa ini ibu dalam keadaan kritis, dan saya panggil-panggil dokter tidak digubris sampai beberapa kali, bahkan 3 kali. Kondisinya bagaimana Kak? Saya tanyakan. Kondisinya sangat menurun, seperti itu bila percakapan saya. Kemudian saya coba untuk masuk ke dalam ruangan IGD. Dengan terpaksa saya masuk, saya meminta kepada dokter jaga di situ, termasuk dari dokter siapa tadi penanggung jawabnya, si perempuan itu? Getsi. Dokter Getsi ya. Oke. Baru dari panjenengan saya dapat informasi, karena dari tadi beliau tidak mau menyebutkan namanya. Bahkan saya minta, Dok, saya laporan ini ada kondisi pasien yang begini, saya bilang begitu. Ini dalam keadaan yang sudah seperti ini, bahasanya tadi kritis Pak. Dia sedang dalam pernafasan yang tidak stabil, bahasa apa ya, megap-megap orang Jawa itu. Sampai nyawanya, nafasnya sudah Ngorok bahkan sampai ngorok. Kemudian Dok, mohon ini ditangani, saya bilang. Saya minta mohon pasien ini ditangani. Sekira tadi pukul 10
pukul 10 saya melaporkan, kemudian jawaban yang sangat miris menurut saya. Jawaban dokter, Bapak mintanya apa? Kami sudah menangani. Dok, saya nggak tahu. Justru kami minta ke dokter tangani ini. Loh, Bapak minta tangani model bagaimana? Artinya saya mengambil kesimpulan bahwa seharusnya dokter Jetsi itu melakukan sebuah komunikasi dan langsung melakukan tindakan apa yang perlu dilakukan sebagai dokter. Kalau kemudian menanyakan kembali kepada kami, kepada saya khususnya, Bapak minta dilayani bagaimana? Ini kan sangat aneh. Sementara saya bukan orang medis, bukan ahli dalam bidang kesehatan. Saya tanyakan kembali, dok, ini kan bidang panjenengan, dok, bidang sampean, dok. Ya lakukan dong apa yang menurut sampean perlu dilakukan. Saya bilang, sudah kami tangani. Ternyata rame-rame tensi makin tinggi, ramailah kita di situ, Pak. Sampai kemudian pasien itu meninggal di depan saya. Meninggal di depan saya. Sampai ngorok-ngorok dan tidak ada penanganan sama sekali. Perlu diingat, tidak ada penanganan tindakan sama sekali. Padahal saya minta waktu itu, tadi itu saya minta, dok, ayo lakukan ini, apa yang perlu dilakukan. Bapak minta apa? Bapak minta apa? Minta ditangani bagaimana? Dok, saya tidak tahu, dok, saya bilang. Sampai kemudian rame-rame meninggal dunia. Akhirnya dari pihak dokter jaga yang ada di situ kemudian melakukan penanganan. Entah apa, orang sudah meninggal, dikasih kayak semacam alat rekam jantung dan sebagainya. Saya sudah tahu itu sudah tidak ada itu, tidak ada detak jantungnya itu. Ngapain pakai ditaruh begitu? Harusnya tadi kamu melakukan tindakan secara medis. Seakan-akan itu menjadi alasan bahwa mereka biar mereka dianggap bekerja gitu. Gitu. Seakan-akan sudah, saya pun tahu sudah tidak ada nafas. Saya bilang ke kakak saya, kak sudah tidak ada itu. Masuknya dari kapan kok? Kalau tahu Kemarin. Begini, coba kau masa kecil. Enggak batas aduan jam tak banyak. Saya kan apa gitu. Direktur udah enggak mau lagi. 2 jam kita nunggu Pak. Hasilnya kayak ini, Pak. Hah? Ini negara kita sudah sabar jadi jangan tidak apa yang nyawa ini yang sampai jangan tidak sumpah kamu. Saya tidak melakukan penyerangan. Dia yang melakukan mengolok-olok saya. Dia yang mengintimidasi saya duluan. Anda tadi kamu yang ngomong kasar duluan. Ada etika yang baik. Hah? Kita sudah bertemu dia. Bukan mas, aku gak goblok. Aku gak akan menyerang. Tapi dia yang meminta saya dulu. Betul. Anda emosional dulu. Kamu yang meminta saya. Saya yang mancing dulu. Direktur yang saya menjawabkan. Hei, untuk semuanya. Bayangkan saya menunggu model orang seperti kamu. Kumpulkan semua untuk rapat barisan. Saya pidanakan, saya pidanakan. Malam ini juga. Saya laporkan kamu. Saya laporkan negara. Saya demo kamu. Cari penyayang hebat kamu untuk kamu. Udah, saya tunggu kamu. Percuma kita ngomong sama orang gitu. Ini rumah sakit masyarakat Surabaya. Ngerti? Bukan milik pribadi Bapak. Anjing. Udah, pulang. Enggak, itu Bapak yang emosi duluan. Itu yang emosi duluan. Makanya sampai sangat dengar. Baik-baik Bapak kayak tadi. Biar dia ngomong. Ngomong kamu sekarang. Ayo kamu ngomong kamu. Ayo, saya dihormati sampai dari jam berapa kamu selalu emosi terus? Kita dipanggil ngomong kamu sekarang. Kamu yang emosi duluan. Bapak, saya berapa jam nungguin kamu dengan model orang seperti kamu. Bapak Indonesia selevel direktur rumah sakit. Stafus sudah menyaksikan siapa yang emosi. Selevel direktur rumah sakit akan global. Saya dan siapa yang memancing amarah duluan. Kamu yang memancing amarah kami. Kami hanya meminta hak kami. Bukan Ya, mediasi seperti ini. berapa jam saya menunggu model orang seperti kamu? Kami musyawarah. Selevel direktur rumah sakit Surabaya. Seperti itu kamu. Ngerti kamu? Termacam apa kamu? Gak punya kemanusiaan. ini rahasia. Jadi, Hei! Rahasia mereka dulu. Jawab tuh rahasia kamu. Jawab yang enak, Bela Pak. apa kamu? Jawab yang anu. Dari tadi dokter Jetsi begitu. Sekarang direkturnya ditunggu juga modelnya seperti ini. Kamu gak punya kejiwaan. Kamu gak punya kemanusiaan kamu. Yang kita bicarakan adalah etika. Mas, Etika saat permusyawarah. ya.
Itu yang kita Pak, bukan kita yang mesti duluan. Kamu sampai diri sendiri kan? Minta saya saran. Iya, nyowo Pak. Monggo, Nyowo. nggih, Lek keluarga ini sampean jenengan seperti apa? ditempuh dengan Coba jalan saya yang ingin tahu lek keluarga sampean gitu dia. Coba. Saya ngerti. Coba. Hanya saya dari tadi minta mana rekodnya, mana rekod nggak ada. Tadi kita minta, tadi minta jam 20 terakhir ada penindakan. Terakhir jam 20, 21, 22. Di situ tidak ada penindakan sama sekali. Sudah ada penindakan tolong dari mana Pak? Tidak ada di CCTV juga. Hukum tidak ada. Saya pastikan kamu saya laporkan secara pidana kamu. Saya laporkan buktikan negara hukum. Ditempuh dengan Jangan jalur semena-mena. hukum. Silakan. Monggo. Laporkan kamu. Ya. Menunjuk-nunjuk orang tanpa Kamu menunjuk orang. Saya sudah etis sama kamu. Ya, Gak ada gunanya direktur seperti itu. direktur macam apa kamu? Ya, direktur macam apa kamu? Lihat nanti di pengadilan kamu. Oke, keluar. Hukum dan HAM akan bergerak. Kita keluar. Jangan baik-baik akan etika. Allahu Akbar. Rasa keluar Rasa. Kita akan diam. Muslim. Sudah ada komunikasi. Diam. Kita selesaikan di belakangan. Habib. Aku mau ngomong ke Sampore kan. Udah kelar. Titip no Habib, dititip Beton beton. Oh, betul itu. Beton saya lah. Nah, jadi beton sudah. Enggak apa-apa kalau itunya. Yang penting batu anunya. Bersih pecah. Enggak anunya apa? Pecah ada yang pecah. Pengajar kamu nggak punya peri kemanusiaan ya. Sebagai direktur kamu nggak punya peri kemanusiaan. Kamu dokter senior, tapi kamu nggak punya moral. Ngerti nggak? Menunjuk lagi apa kamu itu? Nggak punya moral. Ini punya nama moral sakitnya masyarakat Surabaya. Ngerti nggak? Bukan milik kamu nih, Mas. Bukan milik kamu. Kamu digaji oleh masyarakat Surabaya. Ngerti Diam nggak? kamu juga. Kamu. Sudah sabar. Dah, taruh.